Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya sebelum berkata, apa hubungannya dengan itu? Berdasarkan cara manusia menghitung usia, aku setidaknya berusia 10.000 tahun. Di depan aku, kamu tidak lebih dari seorang anak kecil. Dasar bangke, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen tetap diam saat dia memandangnya. Dia percaya kata-kata gadis itu, tetapi mengatakan bahwa dia akan menjadi senior dari zaman kuno, rasanya tidak realistis, karena penampilan gadis ini hampir sama dengan gadis kecil di zaman ini. Melihat penampilannya yang tabah, Ye Xiaolei tampak puas, karena kekhawatiran yang menimpanya banyak berkurang. Namun, dia dengan cepat menjadi sakit hati, dan menyatakan dengan marah. Kamu benar-benar menyebalkan, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen menjawab dengan senyum pahit. Jika aku tidak salah, kami baru saja membantu kamu. Bagaimana mungkin bantuan kami bisa menjengkelkan? Balas Long Haoshen. Ye Xiaolei menjawab sebagai hal yang biasa. Tentu saja kamu menjengkelkan. Kamu adalah Scion of Light, jadi mengapa kamu membiarkan diri kamu terinfeksi kekuatan Necromancer, keajaiban Necromancer yang cukup kuat? Apa kamu marah? Tidakkah kamu takut, kalau jantung cahaya kamu sendiri nanti akan rusak, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen menatapnya dengan serius. Jika kamu memiliki metode untuk membantu aku menghapus koneksi aku dengannya, aku akan sangat berterima kasih kepada kamu. Balas Long Haoshen. Ye Xiaolei kaget sesaat sebelum membalas. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa berpapasan dengan ahli nujum itu? Aku akan mendengarkannya, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen kemudian menceritakan kisahnya di Gua Desolate Hissing, serta hal-hal yang terjadi di Tower of Eternity. Mendengar kata-katanya, Ye Xiaolei menjadi terdiam beberapa saat, dan malah menatapnya dengan linglung. Bagaimana itu mungkin? Seorang ahli nujum elemen cahaya, ya Tuhan. Mungkinkah orang ini sama dengan kamu, pilihan Dewa Cahaya, ini terlalu sulit dipercaya. Karena seorang pilihan Dewi Cahaya telah menjadi ahli nujum, sesuatu yang dalam pasti telah terjadi padanya. Ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen bertanya dengan heran. Apakah hanya pengguna elemen cahaya dengan fisik Scion of Light yang dapat berlatih dalam Necromancer unsur cahaya? Tanya Long Haoshen. Ye Xiaolei memberinya anggukan serius saat menjawab. Ya, Necromancer adalah panggilan kotor, karena bersentuhan dengan mayat dan kematian. Ini adalah penistaan setinggi mungkin untuk diterangi, dan hanya tubuh paling murni dari Scion of Light yang dapat menghindari kerusakan oleh kekotoran ini, dan menjaga hatinya yang murni sambil berkultivasi sebagai ahli nujum suci. Tetapi ini bahkan lebih sulit untuk dicapai bagi kamu untuk menggantikan Dewi Alam. Orang ini benar-benar jenius terbesar di antara manusia. Jawab Ye Xiaolei. Mengenai definisi dewa yang dipilih, Long Haoshen mendapatkan seluruh pengertiannya dan tidak membutuhkannya untuk menjelaskannya lebih jauh. Namun, ini masih sangat mengejutkannya. Mungkinkah ahli nujum yang kudus itu, Tuan Elux yang tertidur lelap juga menjadi dewa pilihan, dan yang muncul ribuan tahun yang lalu? Long Haoshen dan Ye Xiaolei saling memandang. Terlihat tak bernyawa, mereka dipenuhi dengan keterkejutan total. Mereka memiliki subjek rasa ingin tahu yang sama, dan ini adalah alasan mengapa bencana tidur dengan tubuh Scion of Light pada waktu itu, memilih untuk menjadi ahli nujum. Aku tidak bisa membantumu, ucal Ye Xiaolei yang berkata dengan agak pahit. Mengingat bahwa Calamity Elux yang tertidur ini cukup kuat untuk meninggalkan menara yang terhubung secara spasial, dia seharusnya telah mencapai tingkatan setengah dewa. Ini jauh dari apa yang bisa aku tangani. Bahkan jika saudara perempuan aku masih di sana, dia juga tidak akan dapat menghapus koneksi kamu dengannya. Aku hanya ingin tahu, apa yang terjadi padanya. Aku percaya bahwa ketika kamu akan dapat mencapai puncak menara itu dan menerima warisan sejatinya, kamu harus mendapatkan sebagian dari ingatannya. Ucap Ye Xiaolei. Mencapai titik ini, dia menghela nafas ringan. Tapi, bahkan seorang ahli nujum unsur cahaya masih tetap seorang ahli nujum. Necromancer menjadi pendamping hidup, dan karena aku adalah elemen kehidupan,
aku tidak bisa meninggalkan tempat ini bersamamu. Sungguh memalukan setelah aku menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan dewa pilihan seperti kamu, tapi tetap saja aku masih tidak bisa pergi. Katakan saja, apakah kamu menjengkelkan? Aku sudah menunggu lebih dari 10.000 tahun loh, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen terdiam, dan tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya, dan hanya memberinya tampilan yang tak berdaya. Setelah memberinya tatapan tidak puas yang panjang, Ye Xiaolei akhirnya mengusulkan. Oke, bagaimana kalau membuat kesepakatan dengan aku? Apakah kamu mau? Tanya Ye Xiaolei. Kesepakatan apa? Tanya Long Haoshen sambil menatapnya dengan khawatir. Gadis ini seharusnya dapat dinilai dari penampilannya yang seperti gadis berusia 6 atau 7 tahun, dan mungkin adalah penjaga surga ilusi ini. Ye Xiaolei dengan sedih melanjutkan. Mengapa kamu begitu tegang? Ini tidak akan berbahaya bagi kamu, kamu hanya akan mendapat untung. Apakah kamu melihat ini? Tanya Ye Xiaolei. Dia menunjuk 8 tungku spiritual di sisinya. Long Haoshen mengangguk serius. Ye Xiaolei berkata selanjutnya, tungku spiritual ini untuk kamu, dan aku dapat membebaskan kamu dari keharusan untuk lulus ujian berikutnya sebelum meninggalkan surga ilusi. Kamu hanya harus langsung menjalani tes terakhir. Dengan cara ini, selama orang-orang ini tidak terlalu serakah dan tidak memiliki terlalu banyak tungku spiritual yang akan diserapnya, pada dasarnya, itu tidak akan ada masalah, dan manfaatnya akan sangat besar. Ucap Ye Xiaolei. Saat melihatnya, entah bagaimana ekspresi yang berlebihan dengan tangannya yang terulur, Long Haoshen tetap tidak tergerak dan bertanya dengan sangat serius. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Long Haoshen. Apa kamu setuju dengan itu atau tidak? Kamu tidak memiliki dorongan seorang pria sama sekali. Apakah itu akan membunuhmu untuk memberi aku jawabannya secara langsung? Ye Xiaolei menanggapinya dengan sangat tidak puas. Bahu Long Haoshen tampak kaku. Ini bukan hanya untuk diriku sendiri aku harus bertanggung jawab, tetapi juga untuk teman-temanku. Balas Long Haoshen. Ye Xiaolei berkata, tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya ingin tetap berhubungan dengan kamu, melalui koneksi mental untuk masa depan, di saat aku membutuhkan bantuan kamu. Hanya monyet yang akan menolaknya. Ucap Ye Xiaolei. Contohnya, Long Haoshen tidak santai dan terus bertanya. Ye Xiaolei membuka matanya lebar-lebar sebelum berkata. Contoh apa yang kamu inginkan? Tanya Ye Xiaolei. Long Haoshen menjawab, aku ingin tahu tentang situasi yang lebih buruk yang akan terjadi, sehingga harus membutuhkan bantuan aku. Jawab Long Haoshen. Ye Xiaolei tiba-tiba tampak marah. Jika itu benar-benar menjadi yang terburuk, itu akan tetap nyaman bagi kamu. Ini tidak akan menghasilkan kerugian bagi kamu. Jangan memberitahu aku, bahwa kamu tidak hanya terlihat seperti seorang gadis, tetapi sifat kamu juga sama membosankannya seperti seorang gadis. Jika kamu tidak ingin membuat kesepakatan, maka biarkan saja benda itu di situ. Ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen tidak marah, tetapi hanya berbalik dan menuju ke arah puncak bukit. Kamu, Ye Xiaolei benar-benar marah kepadanya, dan kakinya menginjak-ninjak tanah, kemudian dia berkata. Jika itu benar-benar datang ke situasi terburuk dan kamu tidak mau membantu aku, kamu manusia sudah selesai. Ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen berbalik lagi, kemudian menatapnya dengan senyuman sebelum melakukan gerakan untuk mengisyaratkan, bahwa dia ingin tahu tentang detailnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Long Haoshen dan Ye Xiaolei kembali ke puncak bukit, ekspresi mereka kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Long Haoshen tersenyum sambil melihat yang lain, termasuk Zhang Fangfang yang sedang duduk dalam keadaan berkultivasi. Semuanya, mari berbagi tungku spiritual. Ucap Long Haoshen. 8 tungku spiritual yang awalnya berkumpul dekat dengan Ye Xiaolei, sekarang berputar di atas kepala Long Haoshen. Semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 saling memandang, sebelum tiba-tiba bersorak gembira. Long Haoshen berbalik untuk melihat Ye Xiaolei dan mengekspresikan, maaf, aku akan mengganggumu. Ucap Long Haoshen. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, aku tahu, balas Ye Xiaolei. Setelah mengatakan itu, dia melakukan gerakan dengan jarinya, yang menyebabkan sekelompok cahaya hijau mengarah ke semua orang.
Merasa seolah-olah tubuh mereka terjebak dalam cairan lengket, yang lain merasa tidak bisa bergerak. Dan segera, mereka melihat tungku spiritual terbang ke arah mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan tungku spiritual. Long Hao Shen tidak mendapatkan apapun, Chai Er memperoleh satu, dan dari yang lain, Wang Yuan tidak mendapatkan tungku spiritual lagi. Sebaliknya, Han Yu yang tidak mendapatkan apapun sebelumnya, malah mendapatkan 2 tungku spiritual, dan 2 yang tersisa muncul di depan Zhang Fangfang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya dan menyatakan, "Aku melakukan distribusi terbaik berdasarkan kompatibilitas kamu sendiri. Semuanya, serap tungku spiritual masing-masing. Maka kamu bisa pergi dari tempat ini," ucap Ye Xiaolei. Chai Er memberikan pandangan merenung ke arah Long Hao Shen, seolah-olah dia bertanya, mengapa dia tidak mendapatkan tungku spiritual sama sekali. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Aku sudah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini," ucap Long Hao Shen. Ye Xiaolei berkata sambil mendengus dingin. "Tidak ada yang cocok untuknya. Cepat dan lakukan itu," ucap Ye Xiaolei. Yang lain dengan cepat pergi untuk menyerap tungku spiritual mereka sendiri. Wang Yuan yang tetap diam tanpa sadar, menatap Zhang Fangfang yang berkultivasi jauh dari mereka. Pada saat itu, Zhang Fangfang membuka matanya sedikit demi sedikit. Matanya memancarkan cahaya keemasan redup, dan secara kebetulan menatap langsung ke arahnya. Wajah Wang Yuan tampak sangat kaku sebagai reaksi terhadap penampilan itu, sebelum dia mengangguk padanya. Long Hao Shen menyatakan, "Saudara Zhang, 2 tungku spiritual ini untukmu, cepat serap tungku ini," ucap Long Hao Shen. Tentu saja, di antara tungku spiritual ini, bukan tidak ada yang cocok untuk Long Hao Shen. Namun sebanyak 5 tungku memiliki elemen cahaya. Sima Xian mendapatkan salah satunya, sementara Han Yu dan Zhang Fangfang juga mendapat masing-masing 2. Ini semua bisa diserap oleh Long Hao Shen, tetapi menurut kata-kata dari Ye Xiaolei, menyerap terlalu banyak tungku spiritual kelas rendah ini, justru akan membatasi kemampuannya di masa depannya. Dan di samping itu, seiring dengan kebangkitannya sebagai dewa pilihan Sion of Light, Long Hao Shen merasakan celah baru yang terbentuk antara rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Dia juga berpikir untuk membantu kawan-kawan tumbuh secepat mungkin, semua orang pada akhirnya adalah bagian dari tim yang sama, dan kesenjangan yang terlalu lebar dalam tim akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan masa depan seluruh kelompok. Karena alasan ini, dia menyatakan kepada Ye Xiaolei keinginannya untuk meninggalkan ini sebelum kembali, dan meminjam mulutnya untuk memberi tahu yang lain, bahwa tidak ada tungku spiritual yang cocok untuknya. Karena ini hanya penyerapan awal, dan prosesnya sangat sederhana. Maka, semua orang memiliki ekspresi bahagia setelah menyelesaikan asimilasi awal ini. Ketika orang terakhir selesai untuk mengasimilasi tungku spiritualnya, Ye Xiaolei menyatakan, "Oke, kamu bisa kembali ke kuil sekarang. Ingatlah, bahwa ujian terakhir dari surga ilusi tidak dapat dihindari, dan itu akan terdiri dari tungku spiritual yang menyatu. Mereka yang ada di kelompok kamu, yang memperoleh 2 tungku spiritual atau lebih, itu akan membutuhkan tekad yang kuat untuk mengelolanya. Jika kamu gagal, hasil yang lebih baik adalah kehancuran tungku spiritual itu sendiri. Tetapi sangat mungkin, bahwa kamu akan kehilangan hidup kamu," ucap Ye Xiaolei. "Itu benar, ini adalah misteri terbesar dari surga ilusi. Tidak peduli berapa banyak tungku spiritual yang diperoleh di sini, pada akhirnya semuanya menyatu, tetapi bahaya besar ini juga merupakan peluang besar. Tungku spiritual yang akhirnya menyatu akan terikat untuk mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan, tetapi jika gagal, itu juga akan datang dengan harga yang sangat besar. Mungkin mereka yang telah dibawa pergi oleh Kaisar Iblis dapat mengandalkan metode khusus mereka untuk mengasimilasi beberapa tungku spiritual, tetapi mereka juga akan kehilangan peluang fusion. Ini sebenarnya adalah rahasia terbesar yang diketahui kuil Pries." Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.